Alkisah, di hamparan timur Pulau Jawa yang subur, terbentang sebuah tlatah kuno yang menyimpan ribuan cerita, Kadipaten Tuban. Sejarahnya terukir panjang, melintasi zaman demi zaman, dari riwayat para dewa hingga syiar para wali. Inilah kisah asal-usul Kabupaten Tuban, yang terangkai dalam 8 pokok cerita, mengalir laksana Sungai Bengawan Solo yang membelah tanahnya. Jauh sebelum gemerlap kerajaan-kerajaan besar bersinar, wilayah yang kini dikenal sebagai Tuban telah dihuni oleh peradaban manusia. Konon, bisik-bisik leluhur menuturkan bahwa daerah ini merupakan tempat bersemayamnya kekuatan-kekuatan gaib dan menjadi persinggahan para resi serta pertapa. Keindahan alamnya yang berpadu dengan laut utara yang kaya menjadi daya tarik tersendiri. Udara pesisir yang hangat dan tanah yang menjanjikan kehidupan membuat kelompok-kelompok manusia purba memilih untuk menetap dan membangun peradaban awal di sini, meninggalkan jejak-jejak yang kini menjadi misteri bagi para arkeolog. Mengenai asal-muasal nama Tuban sendiri, terdapat beberapa hikayat yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu cerita yang paling masyhur menyebutkan bahwa nama Tuban berasal dari frasa, watu tiban, atau batu yang jatuh dari langit. Alkisah, sebuah batu mustika atau benda angkasa jatuh di daerah ini, menandai sebuah berkah atau petunjuk ilahi untuk didirikannya sebuah pemukiman. Peristiwa gaib ini kemudian menjadi cikal bakal penamaan wilayah tersebut, sebagai pengingat akan keajaiban yang pernah turun dari kahyangan. Versi lain yang tak kalah populer mengaitkan nama Tuban dengan ungkapan, metu banyune, yang berarti keluar airnya atau muncul mata air. Legenda ini berkisah tentang seorang tokoh sakti yang dalam perjalanannya merasa kehausan. Dengan kesaktiannya, ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan seketika itu pula memancarlah sumber air yang jernih dan melimpah. Sumber air inilah yang kemudian menjadi denyut nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar, dan dari ungkapan, metu banyune, inilah nama Tuban dilahirkan, sebagai simbol kesuburan dan sumber kehidupan. Ada pula yang mengaitkan nama Tuban dengan kata tuba, sejenis tanaman beracun yang akarnya sering digunakan untuk meracuni ikan di sungai. Konon, di masa lampau, tanaman ini banyak tumbuh di sekitar wilayah tersebut, sehingga daerah itu dikenal dengan sebutan yang merujuk pada tanaman tersebut. Namun, makna ini seringkali diinterpretasikan ulang secara simbolis, bahwa Tuban memiliki kekuatan untuk menaklukkan atau melumpuhkan musuh-musuhnya, laksana racun tuba yang mematikan bagi ikan di perairan. Apapun versi yang paling mendekati kebenaran, nama Tuban telah melekat erat dengan sejarah panjang daerah ini. Ia bukan sekadar sebutan geografis, melainkan sebuah identitas yang mengandung lapis-lapis makna filosofis dan spiritual. Nama ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah peradaban, dari masa prasejarah yang samar hingga menjadi sebuah kadipaten yang penting di pesisir utara Jawa, menyimpan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Memasuki lembaran sejarah yang lebih terang, tersebutlah seorang tokoh agung bernama Arya Dandang Wacana. Beliau juga dikenal dengan sebutan Ki Ageng Papringan, seorang bangsawan dari kerajaan Pajajaran yang konon melakukan perjalanan spiritual ke arah timur. Perjalanannya ini bukan tanpa tujuan, melainkan atas petunjuk gaib dan keinginan untuk menyebarkan ajaran kebajikan serta membangun tatanan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan ajaran leluhur Sunda wiwitan yang dianutnya kala itu. Kedatangan Arya Dandang Wacana di wilayah yang kelak menjadi Tuban disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk setempat. Harisma dan kebijaksanaannya memikat hati banyak orang. Beliau kemudian memilih sebuah tempat yang banyak ditumbuhi rumpun bambu atau pring sebagai pusat kegiatannya. Tempat inilah yang kemudian dikenal sebagai Papringan, yang berarti tempat yang banyak bambunya. Disinilah beliau mulai menata kehidupan masyarakat, mengajarkan ilmu bercocok tanam, hingga tata krama dan spiritualitas. Di bawah bimbingan Arya Dandang Wacana, Papringan berkembang menjadi sebuah permukiman yang damai dan sejahtera. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga guru spiritual bagi rakyatnya. Ajaran-ajarannya yang menekankan pada keseimbangan alam dan harmoni sosial membuat Papringan menjadi tempat yang tentram. Nama Ki Ageng Papringan pun semakin harum, dan pengaruhnya meluas hingga ke daerah-daerah di sekitarnya,
meletakkan dasar-dasar pemerintahan awal di Tuban. Masa kepemimpinan Arya Dandang Wacana atau Ki Ageng Papringan dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam pembentukan identitas Tuban. Beliau adalah figur pembabat alas, peletak dasar peradaban yang lebih terstruktur. Meskipun catatan sejarah mengenai beliau lebih banyak bersumber dari tradisi lisan dan legenda lokal, perannya sebagai salah satu pendiri atau tokoh awal Tuban sangat dihormati dan dikenang hingga kini, sebagai sosok yang membawa terang di masa lalu. Kisah Arya Dandang Wacana dan persemayaman Papringan menjadi bagian tak terpisahkan dari memori kolektif masyarakat Tuban. Makam beliau yang diyakini berada di Kompleks Pemakaman Astana Pring, atau Astana Gedong di wilayah kota Tuban, hingga kini masih ramai diziarahi. Ini menunjukkan betapa besar penghormatan masyarakat terhadap jasa-jasa beliau dalam merintis dan membangun pondasi awal Kadipaten Tuban, jauh sebelum era kerajaan-kerajaan Islam berjaya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan semakin meluas hingga ke pesisir utara Jawa. Kadipaten Tuban, dengan lokasinya yang strategis sebagai bandar niaga, tak luput dari pengaruh kekuasaan besar tersebut. Tuban menjadi salah satu wilayah fasal atau bawahan penting bagi Majapahit, yang berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan maritim dan penyumbang upeti bagi kemakmuran kerajaan induknya. Para adipati Tuban umumnya ditunjuk atau mendapat restu dari Raja Majapahit. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, tersebutlah seorang ksatria muda yang gagah berani dan penuh pengabdian bernama Raden Haryo Ronggolawe. Beliau adalah putra dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang sangat berjasa dalam membantu Raden Wijaya naik tahta. Atas jasa-jasanya yang besar dalam perjuangan mendirikan Majapahit, termasuk menaklukkan pasukan Tartar, Ronggolawe kemudian diangkat menjadi Adipati Tuban, sebuah jabatan yang sangat terhormat. Ronggolawe dikenal sebagai sosok yang jujur, lugas, dan memiliki pendirian yang kuat. Kesetiaannya kepada Raden Wijaya dan Majapahit tidak diragukan lagi. Di bawah kepemimpinannya, Kadipaten Tuban berkembang pesat menjadi bandar pelabuhan yang ramai dan makmur. Ia membangun kekuatan militer yang tangguh untuk menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman perompak laut maupun gejolak internal. Rakyat Tuban mencintai dan menghormati Ronggolawe sebagai pemimpin yang adil dan pemberani. Namun, sifat Ronggolawe yang terlalu terbuka dan tanpa tedeng aling-aling terkadang menimbulkan gesekan dengan para petinggi Majapahit lainnya. Ia tidak segan menyuarakan ketidaksetujuannya jika merasa ada kebijakan dari pusat kerajaan yang dianggapnya tidak adil atau merugikan. Sikap kritis inilah yang kelak menjadi bibit perselisihan antara dirinya dengan beberapa pejabat di lingkaran dalam istana Majapahit, meskipun hatinya tetap setia kepada sang raja. Keberadaan Ronggolawe sebagai Adipati Tuban menandai era keemasan awal bagi kadipaten ini di bawah panji-panji Majapahit. Ia bukan hanya seorang administrator ulung, tetapi juga panglima perang yang disegani. Kemampuannya dalam mengelola pelabuhan dan menjaga stabilitas wilayah membuat Tuban menjadi salah satu pilar penting bagi kekuatan ekonomi dan maritim Majapahit, menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah panjang Kadipaten Tuban. Meskipun kesetiaan Ronggolawe kepada Majapahit tak terbantahkan, awan kelabu mulai menyelimuti hubungannya dengan pusat kekuasaan. Pemicu utamanya adalah pengangkatan Patih Nambi sebagai Mahapatih Majapahit. Ronggolawe merasa bahwa Nambi tidak pantas menduduki jabatan sepenting itu, karena dianggapnya kurang berjasa dibandingkan tokoh-tokoh lain, termasuk dirinya sendiri. Protes keras Ronggolawe ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan oleh pihak istana. Fitnah dan hasutan dari para pejabat yang tidak menyukai Ronggolawe semakin memperkeruh suasana. Mereka membisikkan kepada Raja Kertarajasa Jayawardhana, Raden Wijaya, bahwa Ronggolawe berniat memberontak dan melepaskan Tuban dari Majapahit. Sang raja, yang termakan oleh hasutan tersebut dan mungkin juga merasa terancam oleh popularitas serta kekuatan Ronggolawe, akhirnya mengambil keputusan berat untuk menindak Adipati Tuban tersebut. Terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Ronggolawe. Pasukan Majapahit dalam jumlah besar dikerahkan untuk menumpas Ronggolawe. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Ronggolawe, dengan gagah berani memimpin pasukannya dari Tuban,
menghadapi gempuran tentara kerajaan. Meskipun jumlah pasukannya lebih kecil, semangat juang prajurit Tuban yang dipimpin langsung oleh adipati mereka yang karismatik berkobar-kobar. Mereka bertempur habis-habisan demi membela kehormatan pemimpin dan tanah kelahiran mereka. Namun, takdir berkata lain. Dalam sebuah pertempuran dahsyat yang terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, konon di dekat Jombang sekarang, Adipati Ronggolawe harus berhadapan dengan Kebo Anabrang, seorang senopati andalan Majapahit. Dalam duel 1 lawan 1 yang legendaris, Ronggolawe akhirnya gugur sebagai pahlawan. Kematiannya menandai berakhirnya perlawanan Tuban dan menjadi duka mendalam bagi rakyat yang mencintainya. Gugurnya Ronggolawe menjadi sebuah tragedi besar dalam sejarah Majapahit dan Tuban. Ia dikenang sebagai ksatria yang berani, jujur, namun bernasib malang karena keteguhan prinsipnya. Kisahnya menjadi pelajaran tentang kompleksitas politik, loyalitas, dan intrik kekuasaan di masa lalu. Bagi Tuban, kehilangan Ronggolawe adalah kehilangan seorang putra terbaik, seorang pemimpin yang telah membawa nama Tuban disegani di kancah Nusantara. Sepeninggal Adipati Ronggolawe yang gugur secara heroik, Kadipaten Tuban dilanda duka dan ketidakpastian. Meskipun perlawanannya telah dipadamkan, semangat dan kenangan akan kepemimpinan Ronggolawe masih membekas kuat di hati rakyat Tuban. Kerajaan Majapahit, sebagai pemenang konflik, segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan ketertiban dan mengukuhkan kembali kekuasaannya atas wilayah pesisir yang strategis ini. Penunjukan adipati baru menjadi prioritas utama. Majapahit tentu tidak ingin Tuban jatuh ke tangan orang yang salah atau berpotensi membangkang lagi. Oleh karena itu, proses pemilihan adipati baru dilakukan dengan sangat hati-hati. Sosok yang dicari adalah ia yang memiliki loyalitas tinggi kepada Majapahit, namun juga diharapkan mampu merangkul hati rakyat Tuban yang masih berduka. Beberapa nama bangsawan dan kerabat keraton Majapahit dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di kadipaten tersebut. Menurut beberapa sumber dan tradisi lisan, salah satu adipati yang kemudian memerintah Tuban setelah era Ronggolawe adalah Raden Arya Siralena, atau yang dikenal juga dengan gelar Adipati Wilatikta. Ada pula yang menyebutkan nama-nama lain seiring bergulirnya waktu dan pergantian dinasti di Majapahit. Yang pasti, para adipati penerus ini tetap menjalankan fungsi Tuban sebagai bandar niaga penting dan pangkalan militer Majapahit di pesisir utara. Kehidupan di Tuban perlahan mulai pulih. Aktivitas perdagangan di pelabuhan kembali menggeliat, meskipun mungkin tidak seramai dan sebebas pada masa Ronggolawe. Para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara bahkan dari negeri seberang seperti Tiongkok, Gujarat, dan Persia, kembali singgah untuk melakukan transaksi dagang. Komoditas utama seperti beras, rempah-rempah, dan hasil hutan diperdagangkan di sini, menjadikan Tuban tetap sebagai salah satu pusat ekonomi penting di Jawa. Meskipun demikian, bayang-bayang kebesaran dan tragedi Ronggolawe tetap menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Tuban. Para adipati yang memerintah setelahnya mau tidak mau harus hidup di bawah bayang-bayang pendahulunya yang legendaris. Tuban terus berkembang, beradaptasi dengan dinamika politik dan ekonomi Majapahit, sembari menanti datangnya babak baru dalam sejarahnya yang akan ditandai dengan masuknya pengaruh ajaran Islam. Memasuki abad ke-15 Masehi, cakrawala spiritual Nusantara mulai disinari oleh cahaya Islam. Para ulama dan pendakwah, yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo, memainkan peran sentral dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa. Salah satu wali yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Tuban adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim, atau yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Bonang. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, seorang putri adipati Tuban kala itu, Arya Teja. Sunan Bonang memilih Tuban sebagai salah satu pusat dakwahnya. Pendekatan yang beliau gunakan sangatlah bijaksana dan penuh kearifan lokal. Beliau tidak serta-merta menentang tradisi dan budaya yang sudah ada, melainkan memanfaatkannya sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah penggunaan gamelan. Beliau menciptakan gubahan-gubahan tembang macapat yang syarat dengan nilai-nilai Islam, diiringi dengan alunan gamelan yang telah dimodifikasi,
seperti penambahan bonang, alat musik yang kemudian menjadi ciri khasnya. Melalui seni dan budaya, ajaran Islam yang dibawa Sunan Bonang perlahan tapi pasti mulai diterima oleh masyarakat Tuban, dari kalangan rakyat jelata hingga para bangsawan. Beliau juga mendirikan sebuah padepokan atau pesantren di Tuban yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Banyak murid berdatangan dari berbagai daerah untuk menimba ilmu darinya. Tutur katanya yang lembut, perilakunya yang santun, serta ilmunya yang mendalam membuat banyak orang terpikat dan memeluk Islam dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Salah satu murid Sunan Bonang yang paling terkenal adalah Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Pertemuan dan interaksi antara guru dan murid ini menjadi salah satu legenda yang paling masyhur dalam sejarah Wali Songo. Sunan Bonang dengan sabar membimbing Raden Said, yang sebelumnya dikenal sebagai perampok budiman bernama Brandal Lokajaya, menuju jalan kebenaran hingga menjadi seorang wali yang agung. Kisah ini menunjukkan betapa luas dan efektifnya metode dakwah Sunan Bonang. Kehadiran Sunan Bonang di Tuban bukan hanya membawa perubahan dalam aspek religius, tetapi juga sosial dan budaya. Ajaran Islam yang menekankan pada persamaan, keadilan, dan kepedulian sosial turut mempengaruhi tatanan masyarakat Tuban. Warisan beliau, termasuk Masjid Astana Tuban, yang kini menjadi bagian dari kompleks makam Sunan Bonang, serta ajaran-ajaran dan karya seninya, tetap hidup dan dihormati hingga saat ini, menjadikan Tuban sebagai salah satu kota wali yang penting di Indonesia. Dengan semakin menguatnya pengaruh Islam di Tuban, terutama berkat dakwah Sunan Bonang dan dukungan dari adipati setempat seperti Arya Teja yang juga memeluk Islam, wajah Tuban perlahan berubah. Kadipaten ini tidak hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting, tetapi juga terus berkembang sebagai bandar niaga utama di pesisir utara Jawa. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, Arab, dan Tiongkok semakin ramai berdatangan, membawa serta komoditas dagang dan pengaruh budaya Islam yang lebih kental. Pelabuhan Tuban menjadi salah satu pintu gerbang utama bagi masuknya Islam dan jalur perdagangan internasional. Dari sini, berbagai barang dagangan seperti rempah-rempah, beras, kayu jati, dan hasil kerajinan lokal diekspor ke berbagai penjuru dunia. Sebaliknya, barang-barang impor seperti kain sutra, porselen, dan wewangian masuk melalui pelabuhan ini. Aktivitas ekonomi yang dinamis ini memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran Kadipaten Tuban dan menjadikannya salah satu kekuatan maritim yang disegani. Struktur pemerintahan di Tuban pun mulai menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam. Para adipati yang memerintah, seperti Arya Teja yang kemudian digantikan oleh putranya atau menantunya, berusaha menjalankan roda pemerintahan dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam, meskipun pengaruh adat dan tradisi lama masih terasa. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bermunculan di Jawa, seperti Demak, juga terjalin dengan baik. Tuban menjadi salah satu pilar penting dalam jaringan kekuasaan dan penyebaran Islam di Nusantara. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan seni dan budaya Islam di Tuban. Selain gamelan dan tembang yang diadaptasi oleh Sunan Bonang, seni ukir, kaligrafi, dan arsitektur masjid juga menunjukkan ciri khas lokal yang berpadu dengan nuansa Islami. Kehidupan masyarakat Tuban menjadi lebih religius, dengan masjid dan langgar, surau, menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial. Pendidikan agama melalui pesantren-pesantren juga semakin berkembang pesat, mencetak generasi-generasi ulama dan cendekiawan Muslim. Tuban di era awal Islam ini menunjukkan kemampuannya dalam memadukan antara tradisi lama dengan nilai-nilai baru. Sebagai pusat perdagangan, ia terbuka terhadap pengaruh dari luar, namun tetap mampu menjaga identitas lokalnya. Kemakmuran ekonomi yang didukung oleh stabilitas politik dan spiritualitas yang kuat menjadikan Tuban sebagai salah satu kadipaten yang paling berpengaruh di pesisir utara Jawa pada masanya, sebuah mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Seiring dengan pasang surutnya kerajaan-kerajaan di Jawa, dari era Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam, status dan peran Kadipaten Tuban terus mengalami dinamika. Tuban tetap menjadi wilayah strategis yang diperebutkan dan dijaga pengaruhnya oleh penguasa-penguasa dominan.
Para adipati Tuban silih berganti, ada yang ditunjuk langsung oleh raja, ada pula yang merupakan keturunan dari penguasa sebelumnya, melanjutkan terah kepemimpinan di tlatah pesisir ini. Pada masa kolonial Hindia Belanda, struktur pemerintahan di Jawa mengalami reorganisasi besar-besaran. Untuk memudahkan kontrol administrasi dan eksploitasi ekonomi, pemerintah kolonial membentuk wilayah-wilayah administratif yang lebih terstruktur. Salah satunya adalah Regenskap atau Kabupaten. Penetapan hari jadi Kabupaten Tuban yang kini diperingati setiap tanggal 12 November didasarkan pada peristiwa pengangkatan Raden Haryo Ronggolawe sebagai Adipati Tuban oleh Raden Wijaya pada tanggal 12 November 1293 Masehi. Momen ini dianggap sebagai tonggak awal terbentuknya pemerintahan yang terorganisir di wilayah Tuban, meskipun nama Kabupaten baru muncul pada masa kolonial. Meskipun penetapan hari jadi ini merujuk pada era yang jauh lebih lampau, pembentukan Tuban sebagai sebuah kabupaten dalam pengertian administrasi modern lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial. Namun, semangat dan warisan sejarah dari masa-masa sebelumnya, mulai dari era Arya Dandang Wacana, kebesaran Ronggolawe, hingga syiar Sunan Bonang, tetap menjadi jiwa dan identitas Kabupaten Tuban. Jejak-jejak sejarah ini terwujud dalam berbagai situs cagar budaya, tradisi lisan, kesenian, dan kearifan lokal yang masih terjaga. Kini, Kabupaten Tuban terus membangun dirinya sebagai daerah yang maju namun tetap berpijak pada akar sejarah dan budayanya. Julukan Bumi Wali yang disandangnya mencerminkan kuatnya pengaruh Islam dan peran para wali dalam membentuk karakter masyarakatnya. Potensi alamnya, mulai dari pertanian, perikanan, hingga industri, terus dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Semangat kepahlawanan Ronggolawe dan kearifan Sunan Bonang menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. Warisan sejarah Tuban adalah kekayaan tak ternilai yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Dari legenda Watu Tiban hingga pembentukan kabupaten modern, setiap babak sejarahnya memberikan pelajaran dan makna yang mendalam. Tuban adalah mozaik peradaban yang terbentuk dari berbagai pengaruh, menjadikannya sebuah daerah yang unik dan memiliki kontribusi penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.